Era disrupsi menginvasi berbagai sendi kehidupan dan bisnis, termasuk di layanan kesehatan yang kini turut menjajal sistem digital. Infeksi masa pandemi COVID-19 ini ternyata membuat bisnis layanan kesehatan digital ini semakin moncer dan juga populer, termasuk di Indonesia. Menurut survei, 9 dari 10 masyarakat di Indonesia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 mendorong mereka menggunakan aplikasi layanan digital ini untuk berkonsultasi dan juga mendapatkan pengobatan medis. Angka ini naik dari angka sebelumnya, yaitu 6 dari 10 masyarakat di Indonesia sebelum pandemi ini sudah mulai menyebar di Indonesia. Alasan utama penggunaan layanan kesehatan digital ini lantaran masyarakat takut akan pandemi COVID-19 dan juga restriksi sosial. Lantas seperti apa perjalanan bisnis layanan kesehatan digital dan masa depan bisnis ini di Indonesia? Untuk mengetahuinya, kali ini akan bergabung bersama saya, co-founder dan juga CEO dari Halodoc, Jonathan Sudarna. Sebentar lagi Pak Jonathan akan gabung bersama saya dan kayaknya saya sudah lihat deh beliau. Hai, let's go. Hai Safira, Hai Pak Jonathan. how are you? Good. Apa kabar? Baik, thank you nih Yeah. for Thank jemput. you. Jarang-jarang dijemput. Thank you by the way atas waktunya nih buat Sure, CNBC Indonesia. Pak Jonathan, ini saya waktu on the way mau jemput Anda gitu ya, saya kepikiran nih. Anda sebagai co-founder sama CEO Halodoc, saya mau tahu transaksi apa yang terakhir kali Anda lakukan di Halodoc? Ini user experience dari foundernya sendiri. Semalam jam setengah 12 malam, Mbak di rumah alergi tangannya. Jadi I was chatting with doctor, dikasih resep obat buat alergi di tangannya. Itu konsultasi online juga? Konsultasi online. Soalnya ya maksudnya Mbak di rumah tangannya bentol-bentol, saya juga nggak mau tahu kan. So kita ada konsultasi, dikasih resep, hampir jam 12 lah terima obat. Terima, datang sampai rumah? Setengah 12 intinya terima jam 12. Keren. Ya gimana ngawalin karir di Jadi dunia kebetulan kesehatan? aku hadir tahun 2003 di Indonesia. Kebetulan dulu sekolahnya di Australia. Ambil apa tuh? E-commerce. Oke. Ambil e-commerce. Cuman waktu aku waktu balik pertama I start my career as a medical reps. Oke. Jadi medical reps tuh kalau yang belum tahu kerjaannya nungguin dokter sampai malam, dulu sampai jam 2 pagi gitu. Untuk bicara sama dokter, bilang, "Dok, tolong resepin obat yang saya bawa dong," gini. Jadi that's how I start my career. Oke. Itu family business ya? Iya, Oke. cuman waktu aku jadi medical reps itu mungkin yang aku nggak tahu banyak orang tahu atau enggak. Waktu balik saya ganti nama. Why? So I actually go through the process of being recruited by the company Oh, oke. as somebody else gitu. Jadi oke. jadi waktu itu kan kebetulan kalau training medical reps itu kayak you have to live in a compound kayak di dalam satu satu training pack gitu ya, satu itu 40 orang, satu kamar 8 orang. Ya I go through the whole process gitu untuk bisa ini. Sampai setelah itu penempatan. Waktu itu penempatan pertama di Jawa Barat, di Garut. Oh, jadi Bandung. profil jadi si anak yang punya dihilangkan gitu ya? Ya, waktu itu totally saya karena my logic is quite simple. If I'm going to go through, it's a professional company, right? It's not a kingdom. Kalau kerajaan, yes, you are the son, you will be the prince. Yeah. Tapi kalau perusahaan, you actually go through it's a professional experience kan. Jadi that's how I started, and then I go through the rank ya. Jadi dari medical reps, jadi supervisor, jadi manager, terus become business development manager. Sampai suatu waktu I become senior leader lah di dalam organisasi. Baik. And that's how I start before I actually do Halodoc in 2016. Sampai benar-benar masuk Halodoc nih suka dukanya apa sih, Pak? Ya, waktu aku mulai April 2016
semua orang bilang lu orang gila karena nobody see. Waktu I first come to Ministry of Health, I present my idea. It was a simple PowerPoint presentation. Zaman itu siapa tuh Menkes? Ibu Nila. Oh, oke. Tapi yang sangat mensupport saya waktu itu adalah Ibu Linda Sitanggang. Jadi waktu aku presentasi ke Bu Linda, staffnya Bu Linda tuh aku inget banget. Kebetulan aku sama Bu Linda dan seluruh staff-staffnya kan karena udah 13 tahun berkarir di dunia kesehatan udah kenal. Kita baik lah hubungan, sering tukar pikiran. Nah, waktu aku presentasi, staffnya tuh bilang gini, John, udahlah lu jangan bikin susah. Gua nggak tahu how to regulate you. Tapi Bu Linda yang membuat saya sangat very comfortable gitu ya. Dia bilang, John, jalan aja. Ini dunia udah berubah. Aku juga nggak tahu gimana ngeregulasi kamu, tapi jalan aja. Nanti Kementerian Kesehatan akan berada di sekitar kamu untuk ngebangun aturan sekitar bagaimana telemedicine ini berkembang. Di situ saya motivated. Lah, kalau pemerintahnya aja looking forward, biarpun semua orang bilang lu gila, mana bisa, nggak mungkin. Siapa yang mau konsultasi sama dokter online? Emang ngapain obat diantar? Apalagi mesti booking ke rumah sakit, mah nggak usah pakai booking lah, tinggal datang aja. Itu kan all the doubts kan. Tapi ya that maybe kalau tadi bilang suka duka, there was ada duka lah, gitu kan. Sukanya for me adalah karena ya obviously the biggest suka for me adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu very positive in the healthcare digital outlook itu dari hari pertama. Ya sampai belakangan yang COVID-19 kan you know that pemerintah sangat mendukung dan malah berkolaborasikan public private. Telemedicine, vaksinasi, sampai testing. Ini kalau kita mau pergi ke testing drive-thru ini pertama kali diresmikan sama Kementerian Kesehatan juga gitu. Jadi that's the suka lah kalau saya bilang. Baik, oke. Oke, Pak Jonathan, ini bakar uang atau cari profit? Cari profit. Hah? Cari profit. Which is ada di posisi Halodoc sekarang ya? Enggak juga, tapi ya